Dia akan menceritakan sebuah alur cerita film dari Indonesia yang berjudul 17 tahun ke atas. Film ini dirilis di tahun 2014 dengan sutradara bernama Nayato Fionnuala. Film ini bercerita tentang lika-liku hubungan percintaan remaja-remaja yang baru menginjak usia dewasa. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu saya minta bantuan teman-teman untuk bersedia mensubscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap kami, agar lebih semangat lagi dalam membuat konten video. Scene awal dibuka dengan seorang anak muda bernama Bagas. Bagas sangat ingin sekali menjadi musisi. Setelah menginjak usia 17 tahun, ia memutuskan untuk fokus mengejar impian dan mencari jalan agar bisa menjadi seorang musisi. Dan ini adalah Mentari, mantan pacar Bagas. Dulu hubungan mereka baik-baik saja, tetapi harus berakhir karena suatu hal yang nanti akan saya jelaskan. Sedangkan ini adalah Bagus, adik dari Bagas. Bagus masih duduk di bangku SMA. Bagus mempunyai pacar yang bernama Marsha. Tetapi nasib Bagus juga tidak begitu berbeda dengan Bagas. Suatu hari Marsha minta putus padahal Bagus tidak memiliki salah apa-apa. Marsha minta putus karena ia lebih memilih cowok yang lebih ganteng dan keren daripada Bagus. Cowok itu bernama Kevin. Untungnya Bagus memiliki sahabat yang sangat perhatian dan bersedia membantu Bagus untuk bangkit dari kesedihannya. Dia bernama Boy. Bagas dan Bagus ini adalah anak dari seorang ibu yang mempunyai sebuah kafe. Dan ibunya Bagas juga Bagus ini adalah seorang single parent. Jadi ibunya bisa dibilang super protektif terhadap anak-anaknya agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal yang buruk. Kemudian scene memperlihatkan Bagas pergi ke kampus Mentari dan ingin mengajak Mentari berbicara empat mata. Bagas ingin menanyakan mengapa ia meninggalkan Bagas tanpa alasan. Ternyata saat Bagas dan ibunya pergi ke rumah Mentari, ibu Bagas mengetahui bahwa ayah Mentari dulunya adalah tunangan ibunya Bagas. Tetapi hubungan antara keduanya harus berakhir karena ayah Mentari lebih memilih Sinta Magdalena, yaitu ibu Mentari. Hal ini membuat ibunya Bagas sakit hati dan menjadi alasan untuk tidak direstuinya hubungan antara Bagas dan Mentari. Di sisi lain, Boy membantu Bagus untuk melupakan kesedihannya dan membantu Bagus merubah penampilan untuk mendapatkan pacar baru. Berkat bantuan Boy, penampilan Bagus jauh lebih keren dan menjadi pusat perhatian di sekolahnya. Kurang puas, Bagus dan Boy membuat onar di sekolah untuk mendapatkan perhatian lebih. Dan usaha mereka tidak sia-sia. Saat mereka berkelahi, ternyata ada seorang cewek yang terjebak di tengah perkelahian. Dan Bagus menyelamatkan cewek tersebut. Mereka berdua kabur dan lolos dari kejaran musuh. Cewek ini bernama Pelangi. Kemudian Bagus mengajak Pelangi untuk jalan-jalan ke kafe ibunya. Dan dari sini mereka berdua mulai ada rasa satu sama lain. Berpindah ke Bagus yang sedang membuat demo lagu untuk dikirimkan ke sebuah label rekaman. Ternyata jalan untuk menjadi musisi tidaklah semudah itu. Sudah 5 tahun berjalan tetapi tidak ada satu label pun yang memproduseri Bagas. Sedangkan ia sudah mengorbankan kuliahnya demi mengejar impiannya.
Hal ini membuat Ibu Bagas semakin kecewa dan mengecap Bagas sebagai musisi gagal. Ibu Bagus tidak ingin Bagas juga mengalami hal serupa, sehingga melarang Bagas untuk pacaran dengan Pelangi dan fokus untuk sekolah terlebih dulu. Scene selanjutnya terlihat Pelangi dan ayahnya berada di sebuah kafe sedang menunggu seseorang. Ternyata yang ditunggu adalah Kevin. Ayah Pelangi sengaja mempertemukan Kevin dan Pelangi untuk menjodohkan mereka, karena ayah Pelangi dan ayah Kevin adalah rekan bisnis. Hari demi hari, Bagus dan Pelangi semakin akrab. Tentu saja hal ini membuat Kevin marah dan memperingatkan Bagus untuk menjauhi Pelangi, karena mereka sudah dijodohkan. Saat makan dengan Marsha di kantin sekolah, tanpa alasan Kevin marah dan sepihak mengakhiri hubungan mereka. Marsha bingung mengapa sikap Kevin jadi berubah seperti ini. Berpindah ke Bagus dan Pelangi, setelah pulang sekolah mereka pergi ke kafe milik Ibu Bagus. Tetapi beberapa saat kemudian ayah Pelangi datang dan marah. Ayah Pelangi meminta Pelangi untuk tidak bergaul lagi dengan Bagus karena menganggap Bagus tidak selevel dengan Pelangi. Keesokan harinya terlihat Kevin berangkat ke sekolah bersama dengan Pelangi. Bagus yang melihatnya terlihat tidak senang dan berusaha menjauhi Pelangi. Pelangi terus berusaha berbicara ke Bagus bahwa Pelangi tidak ada rasa apapun terhadap Kevin. Tetapi Bagus terus menghindar. Pantang menyerah, Pelangi terus meyakinkan Bagus untuk membawanya pergi sebelum dijemput oleh Kevin. Dan mereka pergi ke suatu bukit untuk menikmati pemandangan berdua. Saat Bagus dan Pelangi akan pulang, Kevin berhasil menemukan mereka dan Bagus dipukuli oleh anak buah Kevin. Karena kasihan melihat hubungan Bagus dan Pelangi yang tidak disetujui oleh orang tua masing-masing, Boy dan Bagas membuat rencana untuk Bagus mengajak Pelangi kabur dari rumah. Tanpa pikir panjang, Bagus dan Pelangi berkemas-kemas. Tiba di suatu tempat mereka berkumpul. Pelangi dan Bagus pun pergi ke tempat pelariannya naik motor berdua. Ternyata Pelangi sudah membeli sebuah rumah untuk mereka hidup berdua tanpa gangguan siapapun, dan disinilah keseruan mereka dimulai. Di rumah ini Bagus dan Pelangi hidup berdua. Mereka terlihat sangat bahagia karena sudah tidak ada lagi yang mengganggu hubungan mereka. Akhirnya keinginan mereka untuk bisa hidup berdua tanpa gangguan terwujud. Mereka bisa main bareng, masak bareng, bahkan pergi ke pasar bareng untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Selain Bagus yang sedang berbahagia, ternyata di sisi lain Bagas mendapatkan telepon kalau demonya diterima di suatu label rekaman dan Bagas akan dibuatkan album. Akhirnya mimpi Bagas dari dulu sebentar lagi akan terwujud. Hari demi hari berlalu. Karena semua kebutuhan Bagas dan Pelangi selama hidup berdua hanya menggunakan uang Pelangi, lama-kelamaan Bagas sadar kalau dia tidak bisa terus-menerus seperti ini. Dia harus berusaha dan harus melanjutkan sekolah agar nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk masa depan mereka, yang artinya mereka harus pulang. Tetapi Pelangi tidak mau pulang karena jika mereka pulang maka mereka akan dianggap kalah dan Pelangi harus menerima perjodohan itu. Bagus berusaha meyakinkan Pelangi untuk tetap pulang dan suatu saat nanti Bagus akan bisa memenangkan hati ayahnya Pelangi. Akhirnya Pelangi pun setuju dan dengan menaiki motor butut milik Bagus mereka pulang. Di tengah perjalanan hal buruk ternyata terjadi.
Bagus dan Pelangi terlibat kecelakaan. Dalam kecelakaan ini terlihat Pelangi masih sadar, tetapi Bagus mengalami luka yang cukup berat di kepalanya yang membuatnya tidak sadarkan diri. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit. Setelah beberapa hari kemudian, Bagus terlihat sadar dan mampu berjalan keluar untuk pergi ke kamar Pelangi, berniat untuk menemuinya. Bagus menghibur Pelangi agar tidak sedih. Tetapi saat ingin menyentuh Pelangi, ternyata yang datang itu hanyalah arwah Bagus. Dan Bagus sebenarnya sudah meninggal dunia. Semua bersedih akan hal ini, mulai dari keluarga Bagus, teman-teman Bagus, dan tentu saja Pelangi juga ibu Baguslah orang yang paling bersedih atas meninggalnya Bagus. Di tengah kesedihan mereka, di satu sisi Bagas berhasil mewujudkan cita-citanya. Terlihat dia sedang berada di konser tunggal album pertamanya. Mereka semua bahagia terharu melihat hal ini. Di sini terlihat Mentari datang di konser tersebut. Ternyata Mentari lebih memilih untuk kembali bersama Bagus dan melanjutkan hubungan mereka. Sedangkan hubungan Pelangi dan Ibu Bagus sudah mulai membaik. Meskipun pada akhirnya Pelangi harus kehilangan Bagus untuk selamanya. Oke, itu adalah ending dari film 17 tahun ke atas. Mungkin judulnya agak clickbait ya, tetapi setelah menonton film ini ternyata isinya tidak seperti judul yang kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.